Haleluya, puji Tuhan, kita masih boleh bersyukur pagi hari ini dipelihara oleh kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, masih diberi kesehatan, masih boleh beribadah. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya, kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur perlindungan dan penjagaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini adalah kemurahan yang besar Tuhan. Kami boleh menikmati hidup, kami boleh beraktivitas, itu adalah kasih dan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Inilah kami Tuhan, Engkau terus jamah kami untuk terus berkemenangan di dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau sudah berkemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah melawat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita mau angkat pujian buat Tuhan. Kita boleh bersyukur untuk pagi hari ini karena salib. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri dengan ucapan syukur. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami boleh bersyukur Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, Terima kasih Yesus. kuasa-Mu sanggup Menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, oh Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, haleluya.
kasih aku menang Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Kita mau angkat tangan semua bahwa Dia layak disembah karena salib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat karena salib-Mu Tuhan. Aku hidup Tuhan. Haleluya. Menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak disembah. Terima kasih, segala puji dan syukur untuk Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Tetap semangat kita mengasihi Tuhan dan kita bersuka cita pada pagi hari ini. Sekalipun dalam minggu ini kita mengalami 3 hal yang ya itulah kehidupan manusia. Ada yang melahirkan, saya ucapkan selamat kepada keluarga Bapak Beng. Ya, bertambah cucunya ada Pak Beng. Ya, ada yang menikah, jadi keluarga Bapak Handoyo dan Olin. Tapi saya juga mengalami, jadi kakak saya meninggal Bapak Ibu ya, hari Senin kemarin. Kakak saya telepon hari Seninnya sebelum saya berangkat, dia asam lambungnya tinggi sekali katanya, kemudian tensinya tinggi, sempat ngobrol dengan saya, dan kemudian dia dibawa ke puskesmas terdekat. Tapi kemarin dipanggil Tuhan. Jadi saya sekarang sedang mengatur untuk ke Lumajang. Hanya saja saya tanggal 29, tanggal 31 Oktober sudah harus berada di Jepara karena Ibu Samuel mantu, jadi minta saya datang. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan yang sudah saya bagikan, temanya adalah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita buka dalam 6 ayat yang ke-34. Kita akan mengupas Injil Matius ini. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kupasannya dari ayat 24 sampai dengan 34, tetapi kita membaca ayat yang ke-34 dari Injil Matius 6. Ayat 34 pada bagian terakhir. Ya, kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau kita melihat perikop dari Matius 6 ini adalah hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Nyaris tidak ada hal yang tidak dikoreksi oleh Tuhan Yesus dari Matius 6 ini. Semua dikoreksi oleh Tuhan Yesus.
Jadi mengumpulkan harta pun juga Tuhan Yesus koreksi. Karena ada ketidakbenaran dalam kehidupan manusia. Hal berdoa pun juga dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat di dalam hal berdoa, banyak orang yang berdoa bertele-tele, banyak orang yang berdoa yang panjang-panjang. Bukan berarti tidak boleh doa panjang-panjang Bapak Ibu, tetapi motivasi yang Tuhan Yesus koreksi ketika orang berdoa bertele-tele, ketika orang berdoa panjang-panjang hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dan itu Tuhan Yesus koreksi. Injil Matius 6 ini adalah koreksi. Begitu pula dengan hal memberi sedekah. Ada orang yang memberi sedekah memang untuk dilihat manusia. Itu pun juga dikoreksi oleh Tuhan Yesus, termasuk hal kekhawatiran hidup. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Matius 6 ayat 24 ini adalah ayat 24 ini adalah ayat untuk masuk ke dalam hal kekhawatiran. Ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan menawarkan satu pilihan, bukan 3 pilihan, tapi 2 pilihan Tuhan tawarkan, Allah atau Mamon. Bukan 3 pilihan yang ketiga Allah dan Mamon. Tapi kenyataannya Bapak Ibu pilihan ketiga ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya Allah, ya Mamon, ya Allah, ya duniawi yang kita sembah. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya coba merenungkan kejadian kakak saya. Begitu tiba-tiba, selisih umur dengan saya 2 tahun, belum terlalu tua. Tapi apa yang kita bisa persiapkan dari hidup kita ini untuk masuk ke dalam keabadian? Apakah pernah kita merenungkan bagaimana perjalanan roh orang mati itu? Alkitab memberikan gambaran, tetapi kita kan belum pernah ngalami. Sehingga muncul pertanyaan, apa yang bisa kita kerjakan? Sesuatu yang tidak pernah kita lihat, kemudian nanti akan kita alami keabadian itu. Hari-hari inilah Bapak Ibu dan saudaraku kita mempersiapkan diri dengan baik. Pilihan ada di tangan kita, Allah atau Mamon. Hidup untuk kemuliaan Tuhan atau hidup untuk kesenangan duniawi kita. Kalau orang berkata hidup sekali, kita nikmati, biarkanlah orang itu berkata, tapi kita bukanlah demikian. Kita berkata hidup yang sekali ini, jikalau aku hidup bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Dan firman Tuhan berkata, jikalau aku hidup untuk Kristus. Dan jikalau mati adalah keuntungan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, semua dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Termasuk doa, termasuk mengumpulkan harta, termasuk berpuasa dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 itu berbicara mengenai spiritual. Kehadiran kita menghadap Tuhan itu seperti digambarkan orang yang berpuasa, orang yang merendahkan diri. Terlihat orang yang merendahkan diri, tapi Tuhan mengoreksi. Ya, dikatakan di situ, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, ayat 18. Hal yang kekhawatiran pun juga dikoreksi Bapak Ibu. Nah ini yang menarik, karena hal kekhawatiran ini agak sedikit berbeda dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mengenai hal berdoa, hal memberi sedekah. Karena hal kekhawatiran itu orang berkata itu manusiawi. Siapa yang tidak pernah khawatir Bapak Ibu? Tapi kekhawatiran itu begini.
menurut Matthew itu dikatakan bahwa kekhawatiran itu yang dilarang, bukan tidak boleh ya, tapi yang dilarang ini Bapak Ibu. Kekhawatiran itu orang berkata manusiawi, karena setiap manusia pasti mengalami hal kekhawatiran. Tetapi yang dilarang dimaksud di dalam Matius 6 ayat yang ke-34 tadi, yang dilarang itu adalah kekhawatiran yang bisa sehingga pikiran kacau balau dengan cara merusak sukacita di dalam Allah. Kita khawatir Bapak Ibu ya, kita khawatir dengan keadaan sekarang. Jangan sampai itu merusak sukacita kita di dalam Allah. Saya pun juga khawatir Bapak Ibu. Saya pelayanan kemarin di Bogor juga begitu. Kekhawatiran, tapi jangan merusak sukacita di dalam Allah. Yang dimaksud dengan sukacita di dalam Allah itu adalah kegembiraan di dalam Allah, menaruh pengharapan sepenuhnya ke dalam Tuhan dan punya kepercayaan bahwa Tuhan memegang, Tuhan mengendalikan hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan sehingga kita merasakan nyaman. Ini jangan dirusak oleh kekhawatiran. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, sukacita di dalam Allah yang pada tingkat berikutnya mengaburkan pengharapan kepada Allah, termasuk janji-janji Allah serta karya keselamatannya, merusak diri sendiri dan akhirnya merusak nilai persaudaraan. Boleh khawatir Bapak Ibu, itu manusiawi. Tapi ketika itu mengacaukan pikiran kita dan kemudian merusak, kan ya nggak mungkin ada Pak Pendeta, tidak mungkin tidak ada kalau kekhawatiran itu tidak merusak pikiran. Betul, saya akui sampai pada tingkat itu Bapak Ibu. Namanya khawatir pasti merusak pikiran kan, membuat hati kacau balau kan, betul ya? Itu sudah pasti Bapak Ibu. Tetapi sampai pada satu tingkat merusak sukacita kita kepada Allah. Ada yang sakit? Merasa khawatir kan? Tapi kalau sampai sakit itu merusak sukacita kita kepada Allah, hati-hati di situ. Ini kalau ini dibiarkan Bapak Ibu, pada tingkat tertentu akan mengaburkan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi ayat 24 tadi, Tuhan mengatakan pilih. Silakan pilih. Allah atau Mamon. Kalau kita memilih Allah, maka kekuatan kita ya tidak mungkin kabur. Pilih. Jadi ayat 24 itu memberikan satu landasan untuk kita khawatir yang tidak membawa kepada pengaburan pengharapan di dalam Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kalau itu dibiarkan, nilai kasih persaudaraan bukan hanya kepada Allah. Kalau Allah tadi ya sudah kabur itu. Kalau kekhawatiran dibiarkan, janji-janji kepada Tuhan itu sudah kita tidak ingat lagi. Bahkan kita bisa menista janji Tuhan, meledek janji Tuhan, menghina janji Tuhan. Saya nggak percaya lah, buktinya begini. Sama seperti Gideon. Ketika Gideon itu berada sebagai seorang hakim ya, Gideon itu, dia sudah lupa janji Tuhan. Itu kan cerita nenek moyang dulu bagaimana Allah bertindak dengan begitu hebat. Tapi sekarang nyatanya bagaimana? Keadaan kami ditindas oleh orang Median. Dia lupa janji Tuhan.
Dia khawatir Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan khawatir yang dilarang itu Bapak Ibu. Khawatir adalah manusiawi, karena Tuhan memberikan kepada kita pikiran, Tuhan memberikan kepada kita daging yang lemah, Tuhan memberikan kepada kita hati yang terbuka untuk semua macam kehidupan ini. Hati kita terbuka Bapak Ibu. Baik itu yang buruk, baik itu yang menakutkan, baik itu yang menguatkan, semua masuk ke dalam hati dan bisa membuat hati kita menjadi khawatir. Tapi ketika itu dibiarkan dan mengaburkan pengharapan kita kepada Tuhan, mengaburkan janji Tuhan, menista janji Tuhan, bahkan melupakan janji Tuhan, sampai akhirnya kemudian Matthew Henry ini, seorang komentar itu berkata, sampai orang itu lupa akan karya keselamatan yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Tetap Kristen dia. Dia tetap Kristen. Tetapi hidup tanpa Allah. Orang yang khawatir, yang berbahaya adalah dia tetap punya agama Kristen, tetapi hidup tanpa Allah. Karena kabur pengharapannya kepada Tuhan. Sama seperti dia tidak mempunyai Allah. Itulah sebabnya di dalam ayat 24 menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Mau panas atau mau dingin. Bukan suam-suam kuku. Pilih Allah atau pilih mamon. Bukan Allah dan mamon. Bukan abu-abu. Pilih hitam atau pilih putih. Tidak ada daerah abu-abu dalam pilihan orang percaya. Mau percaya, ayo percaya betul-betul. Mau meninggalkan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Jangan bawa hal kedagingan, keduniawian, mamon atau yang jahat itu masuk ke dalam kehidupan rohani. Sehingga hidup kita tidak jelas. Hitam tidak, putih tidak, akhirnya abu-abu. Apa yang harus kita bawa nanti Bapak Ibu? Dalam hidup yang tidak pernah kita tahu ujungnya di mana. Hari ini kita ketemu, belum tentu nanti kita ketemu. Tidak usah takut berbicara soal kematian Bapak Ibu. Justru itu yang penting. Hari ini kita ketemu, kita sehat. Seperti kakak saya. 2 minggu yang lalu juga saya telepon dia karena istri saya tiba-tiba, mangga ya, waduh, kemudian ingat itu mangga Probolinggo enak sekali. Kakak saya kalau ke sana itu disiapkan 1 karung Bapak Ibu. Mangga, gadung, Probolinggo. Wah enak, saya telepon. Kemudian dia bilang, belum musimnya. Nanti kalau sudah musim, tak kirimi. Belum dikirimi, dia sudah berpulang. Hari Senin saya berangkat, di jalan saya telepon, kakak saya telepon. Waduh, ini tensi saya tinggi banget ini. Doakan ya. Asam lambung saya tinggi ini. Doakan ya. Udah ke rumah sakit. Tapi karena di desa, betul-betul desa Bapak Ibu, betul-betul pelosok. Di lereng Gunung Semeru. Dinginnya minta ampun, saya pernah ke sana. Tapi Tuhan panggil pulang. Siapa yang tahu? Kalau hati kita tidak terbuka untuk koreksi Tuhan, kita akan mengalami hal yang sangat menyedihkan di dalam kekekalan nanti. Tapi kalau Tuhan mengoreksi hidup kita, seperti dalam Injil Matius ini, hal berdoa mungkin dikoreksi. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Hal memberi sedekah pun juga dikoreksi. Bagaimana perbuatan tangan kita ini? Hal berpuasa dikoreksi juga. Hal mengumpulkan harta dikoreksi juga Bapak Ibu. Jangan gila. Seolah-olah tidak punya waktu untuk Tuhan karena mengumpulkan harta, mengumpulkan kesempatan kita untuk mengumpulkan harta untuk bersenang-senang. Suatu hari nanti kita akan menghadap Tuhan. Kita serius, betul-betul serius Bapak Ibu.
hidup kita ini serius untuk Tuhan, maka Tuhan pun serius untuk memelihara hidup kita. Hal kekhawatiran Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat di sini, seperti tadi saya katakan, kesusahan sehari cukuplah. Setelah bicara soal pilihan Allah atau mamon, nah ini, itu kan ayat itu sedang berbicara tentang cinta, tentang mengabdi, tentang mengasihi. Di dalam ayat 24 itu Tuhan Yesus sedang menunjukkan providensia Allah. Providensia Allah ini jaminan Tuhan bahwa Allah memelihara hidup kita. Karena di dalam ayat sebelumnya Tuhan sudah menyatakan bahwa enggak usah kamu khawatir. Ya, ini providensia Allah, maaf ya. Setelah itu kemudian masuk ke dalam jaminan Tuhan. Lihat, burung di udara Tuhan pelihara. Semakin kita mencari Allah, semakin kita mendapatkan ketenangan. Semakin kita mengabdi kepada mamon, maka kita akan terus memperhambakan diri, dan semakin kita mencari mamon, mengabdi, mencintai dia, akan semakin besar rasa khawatir yang timbul. Semakin orang mencari Allah, akan semakin tahu jaminan pemeliharaan Allah dan membuat diri kita tenang. Semakin orang mencari mamon dan makin mengabdi, makin memperhambakan diri, maka rasa khawatir itu akan semakin besar. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan providensia Allah, pemeliharaan Allah di dalam ayat 24 itu, enggak usah kamu khawatir. Itu kata Tuhan Yesus. Jangan engkau khawatir. Percaya Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu bahwa Allah itu memelihara hidup kita. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah tua. Tidak pernah orang benar ditinggal Tuhan. Tidak pernah Bapak Ibu. Mungkin mata kita melihat orang benar itu kekurangan. Karena dari kacamata kita. Tapi dari kacamata orang benar itu, dia akan berkata, aku hidup cukup di dalam Tuhan. Enggak habis-habisnya kalau kita menilai dengan materi jasmani Bapak Ibu. Melihat orang lain, wah enak ya dia. Belum tentu. Semakin dia mengejar mamon, semakin dia merasa kekurangan. Tetapi semakin kita mengejar Allah, semakin kita merasakan cukup di dalam Tuhan. Tinggal pilih. Dan tidak mungkin kita bisa menggabungkan antara Allah dan mamon. Karena keduanya itu berbeda. Tidak mungkin Bapak Ibu. Itu kan hanya kata orang. Di mata Tuhan, ketika kita menggabungkan antara Allah dan mamon, di mata Tuhan sesungguhnya kita berada di daerah gelap. Semakin besar kekhawatiran itu. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam ayat 25, setelah Tuhan Yesus menyampaikan ayat 24 tentang sebuah pilihan itu, Allah dan mamon, di dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34 itu maka kita mengenal 3 macam hal kekhawatiran yang membuat kita itu hidup khawatir. Begini, yang pertama adalah makan dan minum. Ayat 25 berkata, tolong dibaca. Ya. Karena kita berbicara Injil Matius saja ya, tidak Injil Matius 6, tidak ke ayat yang lain. Ya. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya. Hal
Hal yang pertama yang membuat khawatir Bapak Ibu tentang makan dan minum. Ini adalah tipologi, bukan pengertian secara hurufiah. Jadi yang dimaksud di sini adalah makan dan minum adalah kekhawatiran tentang kebutuhan pokok manusia. Waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu ya, dengan segala hormat, tanpa saya saya harus keras gitu ya, gunakan akal sehat. Kenapa? Karena ternyata ketika Tuhan berbicara tentang kebutuhan pokok manusia, makan dan minum kebutuhan pokok manusia, maka ada orang yang menilai segala sesuatu itu sebagai kebutuhan pokok. Makan dan minum. Kalau orang di dalam Tuhan, kembali kepada providensia Allah Bapak Ibu. Kalau orang di dalam Tuhan bukan orang malas ya. Kalau orang di dalam Tuhan itu bukan orang malas itu. Orang yang di dalam Tuhan pasti dia tahu bagaimana hidup betul-betul hidup yang tidak mempermalukan Tuhan, maka dia bekerja. Kalau orang yang di dalam Tuhan, maka dia akan bekerja dengan betul-betul jujur. Kalau orang di dalam Tuhan, dia bekerja, dia jujur, dia akan banyak dicari orang. Coba Bapak Ibu, belum dapat pekerjaan datang kepada pendeta, Pak tolong bantu doa. Dibantu doa, dan puji nama Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih pekerjaan. Begitu sudah bekerja, ngawurnya minta ampun. Males lah. Karena saya dulu juga bekerja Bapak Ibu, ada seorang teman Kristen lagi. Kerjanya, ya zaman dulu kan tidak seperti sekarang Bapak Ibu ya, zaman dulu kan seolah-olah ada di komputer, begitu dilihat ternyata main game. Dari pagi sampai dengan, belum lagi ke sana kemari nggak ada kerjaan. Begitu ditanya pekerjaannya oleh pimpinan, ya Pak sebentar Pak, nggak siap dengan data, akhirnya dipecat. Kekurangan kan, pekerjaan merupakan satu kebutuhan pokok. Tetapi kebutuhan pokok ini Bapak Ibu, gunakan akal sehat. Bukan semuanya itu menjadi satu kebutuhan pokok. Yang membuat orang khawatir, itu ternyata menilai segala sesuatu ini kebutuhan pokok itu. Gaya, mode. Waduh, pakai baju yang bajunya kok ini aja gitu ya. Sehingga baju itu dianggap sebagai satu kebutuhan pokok dia. Harus dipenuhi, kalau enggak dia khawatir, dia merasakan enggak nyaman. Karena menilai tidak mempergunakan akal yang sehat Bapak Ibu. Tuhan berkata di sini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Kalau orang di dalam Tuhan, pasti dia bekerja. Kalau orang di dalam Tuhan, dia bekerja, pasti Tuhan memberkati. Karena dia bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur. Dan tidak sedikit anak Tuhan Bapak Ibu, saya harap di tempat ini, kalau sudah diberkati Tuhan lewat pekerjaan, betul-betul manfaatkan dengan baik, dan itu menjadi satu alat ekspresi kita, aku diberkati Tuhan. Bukan kerja kemudian ngawur. Kalau sudah ngawur kemudian dipecat. Kalau sudah dipecat, kekurangan. Banyak bolos lah. Mempermalukan Tuhan akhirnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, adalah khawatir akan peran Allah atau providensia Allah. Ayat 26, tolong dibaca. Matius 6 ayat yang ke-26.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 26 ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Pandang burung-burung di langit. Aku pelihara. Engkau lebih dari burung-burung, aku pasti pelihara. Yang membuat khawatir karena kita menilai pemeliharaan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Jadi ayat 26 ini Bapak Ibu, hal yang kedua yang membuat orang khawatir peran serta Allah atau providensi Allah dalam hidup saya. Padahal Tuhan sudah begitu tegas menyatakan engkau lebih, nilai hidupmu lebih daripada burung. Aku pelihara burung yang ada di udara, dia tidak menabur tapi dia bisa makan. Terlebih lagi engkau. Ini yang membuat kita khawatir Bapak Ibu. Hal yang pertama karena kita salah menilai. Seolah-olah segala sesuatu itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sehingga kita menjadi khawatir, takut. Dan yang kedua, jaminan Tuhan yang kita khawatirkan. Masa-masa sukar ini Bapak Ibu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan hidup kita. Supaya kita kuat memegang pengharapan di dalam Tuhan. Sukacita kita di dalam Tuhan semakin besar. Amin Bapak Ibu. Ini masa-masa yang sukar yang memang Tuhan izinkan terjadi dan tidak mungkin tanpa kontrol dari Allah. Ini Tuhan. Tuhan izinkan. Memang bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak jahat, tapi Tuhan seperti melepas pagar. Sama seperti Ayub. Ketika diperhadapkan oleh iblis dan iblis berkata, "Iyalah, dia taat kepada engkau karena engkau membentengi. Sekarang coba cabut pagarmu." Dan kemudian Tuhan mencabut pagar perlindungannya terhadap Ayub dan Ayub mengalami begitu banyak kesukaran, kesusahan. Sama seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana pilihan kita? Allah atau Mamon? Bagaimana pengharapan kita? Semakin besar atau semakin kabur? Bagaimana janji Allah? Semakin kita pegang kuat atau semakin kita meragukan? Saat semacam inilah kita membuat khawatir karena kita khawatir akan peran serta Allah dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu. Hal yang kedua, khawatir terhadap providensia Allah. Sehingga Tuhan mengatakan, lihatlah burung di udara. Engkau lebih dari itu. Amin Bapak Ibu, kita lebih dari burung-burung di udara Bapak Ibu. Amin. Nilai hidup kita lebih Bapak Ibu. Gak mungkin Tuhan biarkan. Gak mungkin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, pada bagian terakhir. Hal yang dipakai adalah kebutuhan pokok selain makanan tetapi memberi keindahan pada hidup seseorang. Jadi kalau kita lihat di sini, hal yang dipakai itu kebutuhan pokok. Selain makanan dan minuman, hal yang dipakai pakaian itu kebutuhan pokok Bapak Ibu. Yang membuat khawatir apa yang kita pakai yang semestinya menutupi ketelanjangan kita, ya udahlah. Tetapi yang membuat khawatir itu nilai keindahannya ini loh Bapak Ibu. Bukan nilai esensinya. Bapak Ibu lihat coba, biksu. Sama enggak bajunya? Sama semua. Ada yang pakai orange, ada yang pakai putih, semua sama. Supaya apa? Supaya yang satu tidak melihat yang lain. Coba pendeta. Begitu ada pendeta yang pakai baju biasa, banding, waduh enak, yang satu pakai jas, pakai ini, waduh gua agak. Padahal esensinya, yang penting itu esensi dari pakaian itu loh Bapak Ibu.
Sama kan? Yang punya sepeda motor kan? Esensinya apa? Sepeda motor, alat transportasi. Tapi kita bisa menjadi khawatir ketika kita melihat, gila, suaranya gede, wah hebat, wah, mulai itu. Yang punya mobil juga begitu. Sudah sekian tahun saya bekerja, mobil begini, melihat yang lain. Esensinya nggak dilihat. Itu yang membuat khawatir. Sampai kemudian Tuhan Yesus, wah ini cerdas sekali ya, Tuhan kemudian menyampaikan, kamu lihat itu bunga di bakung yang begitu indah. Salomo yang kau kagumi kalah sama bunga itu. Kenapa? Providensia Allah ada di situ. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, sehingga muncul pertanyaan, kesusahan sehari cukuplah. Esok itu ada kesusahannya sendiri. Kalau esok ada kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari, bagaimana mungkin saya tidak khawatir kalau hari-hari lepas hari itu ada khawatir, ada kesusahan. Ada yang tahu jawabannya? Bagaimana supaya kita tidak khawatir walaupun esok hari ada kekhawatiran, ada kesusahan sendiri? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Inilah jaminan Tuhan. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tahu kita mengenal Allah, kembali kepada providensia Allah. Ada jaminan Tuhan, ada jaminan Tuhan. Semua akan ditambahkan kepadamu. Bukan saya yang berkata Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang berkata. Semua akan ditambahkan kepadamu. Bukan esensinya ya, bukan keindahannya, makan, minum, bukan hal yang lain ya, bukan kemewahan dari makanan, tapi kecukupan itu. Pakaian pun juga dicukupkan oleh Tuhan, janji Tuhan, bukan keindahannya. Kalau keindahannya itu berbeda-beda. Dan itu yang membuat orang khawatir kan, karena bukan makanannya, bukan pakaiannya, tapi esensinya yang keindahannya, bukan kalau esensinya kan pakaian, menutup. Tapi yang membuat orang khawatir adalah keindahannya. Tuhan berikan jaminan di sini. Sekarang bagaimana mungkin saya tidak khawatir kalau esok pun juga ada kekhawatiran. Ayat 33 adalah kelanjutan dari pilihan iman. Yang tadi saya katakan tadi Bapak Ibu ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah kelanjutan dari sentral tadi di sini. Kemantapan memilih Allah sebagai Tuhan akan berdampak pada cara hidup seseorang. Karena di dalam ayat 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kita mantap. Aku percaya Tuhan memelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya begini kan, tadi bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Kalau hari ini ada kekhawatiran, besok juga ada kesusahannya, bagaimana supaya saya tidak khawatir? Ini adalah pertarungan antara kesusahan hari ini dan esok dengan rahmat Allah yang selalu baru setiap hari. Mari kita membaca bersama-sama Ratapan 3. Ya, kita membaca bersama-sama Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 26 Bapak Ibu. Ya, sudah siap? Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 26. Ini berbicara tentang kekhawatiran juga Bapak Ibu ya. Ayat 20 kita membaca bersama-sama sampai dengan 26. 1, 2, 3. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di bagian akhir ini adalah pertarungan. Seberapa besar kita memiliki kekuatan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap hari ada kesusahan, bahkan Tuhan Yesus berkata, esok pun ada kesusahan. Sehingga kita berkata, bagaimana mungkin saya tidak khawatir kalau esok pun juga ada kesusahan. Tapi
kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang memberkati kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Hamba yakin dan percaya Tuhan, jaminan Engkau, providensia Engkau Tuhan, Engkau memberkati dalam rumah tangga kami, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati dalam keluarga besar kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam pergumulan kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau berikan kemenangan, sebab Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur hormat bagi-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.